Sudah ya? Bukunya sudah disiapkan? Coba angkat bukunya yang seperti ini. Bukunya siapkan, yang sudah ada diangkat bukunya. Ya, yang lainnya mana yang lainnya? Thierry Junior kemana ya? Oh ya, dari mana ya? Octavian, kelas 7G, kemana ya? Kemana, ayo kemana? Kori? Kemana, Kori? Adira, lampunya mati. Kok gelap? Adira kelas 7C. Sudah ya, bisa dimulai ya. Ya, hari ini ketemu dengan Bu Eti lagi. Setiap 1 minggu sekali dengan pelajaran prakarya di kelas 7. Nanti kalian naik kelas 8 ketemu Bu Eti dengan mapel yang berbeda mungkin. Ya, kemarin kalian sudah mulai membuat tugas ya dari Bu Eti ya, dan ada yang sudah Bu Eti nilai. Tetapi masih banyak anak yang belum mengirimkan tugasnya, tugas terstruktur. Kalau kelas 7, tugasnya itu silahkan dikirim melalui grup, tidak japri. Ya, tapi melalui grup. Supaya apa? Supaya kalian itu tahu, oh teman-temannya udah ngirim, teman-temannya belum. Tetapi tidak boleh mencontoh pekerjaan teman lainnya. Karena nanti kalau kalian mencontoh pekerjaan teman lainnya, Bu Eti itu tahu penilaiannya nanti kalian akan Bu Eti kurangi. Karena apa? Sama aja mencontek milik teman kalian sendiri. Tidak boleh ya? Kerjakan sendiri-sendiri ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya, Mas dan Mbak yang cantik-cantik dan ganteng. Setuju? Kalau setuju, anggukan kepalanya. Ya, terima kasih. Nanti setelah pembelajaran prakarya, kalian dapat tugas lagi dari Bu Eti, yaitu tugas terstruktur. Silakan nanti kalian kirim ke grup, ya, grup mapel. Kalau teman kalian ada yang belum bergabung di grup, silahkan dimasukkan. Supaya apa? Supaya teman-teman kalian juga dapat mengirimkan tugasnya. Kemarin Bu Eti sudah membahas mengenai serat alam ya. Masih ingat apa lupa? Masih ingat? Di buku ada, nanti kalian silahkan baca lagi boleh, sama aja sama yang kemarin. Terus nanti setiap akhir pembelajaran, kalau yang belum paham,
silahkan bertanya. Ya, kalau malu di sini nggak apa-apa, nanti kalian bisa japri Bu Eti untuk memberi pertanyaan. Nanti akan Bu Eti jawab. Ya, kita belajar sama-sama karena Bu Eti bukan basic prakarya. Kita sama-sama belajar prakarya bareng-bareng. Kalau Bu Eti tidak bisa, Bu Eti dikasih tahu. Kalau kalian tahu, kalau kalian bingung, Bu Eti tahu, akan Bu Eti kasih tahu. Begitu ya? Ya. Oh, kemarin Bu Eti belum menyampaikan ya. Kalau di pembelajaran prakarya, Bu Eti berharap nanti kalian itu dapat berkatanya sopan. Tidak semaunya sendiri. Kalau lagi pembelajaran, silahkan jaga sikap, jangan ditinggal kemana-mana. Apalagi ditinggal makan, Bu Eti nggak dikasih lagi. Ya kan? Ya, di rumah aja, dengerin guru. Guru menjelaskan, kalian mendengarkan, setelah itu pasti nanti kalian akan paham. Jelas ya? Ya, sekarang dibuka buku paketnya mengenai serat, coba ayo. Ya, kemarin kalian sudah mengerjakan, berarti kalian sudah paham. Bu Eti akan mengulang sekilas tentang pembelajaran yang kemarin. Yang pertama, jenis dan karakter bahan serat itu ada dua. Yang pertama dari tumbuhan dan yang kedua dari hewan. Masih ingat apa lupa? Masih ingat? Masih? Kalau masih anggukan kepala. Masih ingat? Ya, ada dua ya, serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Kalau serat dari tumbuhan itu ada 4 sub. Yang pertama biji, yang kedua batang, yang ketiga apalagi? Daun, dan yang keempat berasal dari buah. Buah yang dimaksudkan di sini bukan buah-buahan yang dapat kita makan seperti dengan pepaya, rambutan, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah serabut kelapa. Ya, serabut kelapa. Sudah pernah melihatnya ya? Berikutnya, yang kedua yaitu serat dari hewan, ada filamen dan stapel. Masih ingat tidak itu? Masih? Kalau masih coba Bu Eti kepengen tanya sama Farah. Apa Farah, ayo, serat dari stapel itu apa? Farah, diaktifkan mikrofonnya ya. Ya, Bu Eti pengen mendengar suaranya kamu. Ayo coba apa? Serat dari stapel itu apa? Serat yang berbentuk bulu-bulu hewan. Iya, pinter. Serat yang berasal dari serat bulu hewan atau wool. Ya, sudah pernah melihatnya kan? Sudah. Kalau sekitarnya kamu ada kambing, itu bisa dimanfaatkan ya bulunya kalau tidak dimanfaatkan lagi. Nah, ya, yang kedua, serat dari filamen. Serat dari filamen, coba apa? Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Dari larva ulat Serat yang berbentuk jaringan. Serat yang berbentuk Dari jaringan. larva ulat.
Ya, pada pinter-pinter ya, pinter-pinter baca bukunya. Ya, sekarang Bu Eti akan bahas serat dari filamen itu serat yang berbentuk jaringan. Yang kemarin Bu Eti contohkan itu ada serat dari ulat sutra. Kemudian ada lagi serat yang dari jaringan itu apa? Coba. Hewan yang mempunyai jaring-jaring. Apa? Laba. Laba. Dia juga mempunyai jaringan. Berikutnya akan Bu Eti jelaskan mengenai pengolahan bahan serat. Diperhatikan ya, jangan ditinggal tidur atau ngalamun. Nanti kalian nggak paham. Jangan dicoret-coret. Tadi Bu Eti sudah menyampaikan harus sopan loh ya. Tidak boleh seperti itu. Nomor bari gue. Nunggaman. Ya sebelumnya. Untuk mengulang. Sudah ya, bisa dilihat di layar kalian. Sudah ada materi dari Bu Eti, itu yang kemarin Bu Eti akan mengulang sedikit. Contoh kerajinan dari serat ulat sutra, yaitu ada benang sutra, ada kain sutra, dan ada apalagi serai untuk tempat tidur, itu juga bisa dari kain sutra. Berikutnya, produk dan proses kerajinan bahan serat. Yang pertama, terdapat syarat-syarat mengenai produk kerajinan bahan serat. 1. Untuk kegunaan. 2. Untuk kenyamanan. Sebelum sampai itu, Bu Eti akan jelaskan dulu. Sebentar. Sebentar ya. Apa? Berarti emang belum. Terus, nah kan? Iya berarti izin di situ. Mau di situ apa pernah? Aku mulai sapi. Mulai gak mau. Atas ya.
Sebentar ya. Bu Eti ulangi lagi ya. Maaf kalian menunggu lama, tidak apa-apa ya. Ya, yang akan Bu Eti jelaskan tentang produk dan proses kerajinan bahan serat itu ada syaratnya untuk membuat serat tersebut menjadi kerajinan. Yang pertama adalah kegunaannya. Benda kerajinan harus bisa digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Jadi kalau membuat sesuatu kita harus memikirkan dulu fungsinya untuk apa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dompet. Dompet itu sesuai tidak untuk kebutuhannya, untuk tempat uang, untuk tempat HP. Sesuai ya? Ya. Terus berikutnya kenyamanan. Kenyamanan yang dimaksudkan di sini yaitu benda kerajinan harus bisa memberikan kesenangan dan kenyamanan pada pemakainya. Contohnya, kalau tas gendong itu biasanya digunakan untuk tempat apa kalian untuk sekolah? Tempat buku ya? Ya, tetapi kalau panjang salah satu di punggung atau sisi kanan kirinya, kalian nyaman atau tidak? Bu Eti tanya. Nyaman tidak? Tidak ya, iya. Karena kenapa? Kalau tidak sama kalian akan jinjet. Jinjet yang dimaksudkan di sini itu kalian panjang satu, jadi tidak enak ketika digunakan. Itu adalah contoh yang kedua ya, yang kenyamanan. Berikutnya, yang ketiga adalah keluasan. Keluasan yang dimaksudkan di sini yaitu keserasian atau keindahan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Jelas ya sampai sini ya? Jelas? Jelas tidak? Ya, berikutnya keamanan. Benda kerajinan harus aman dan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, sepatu kalau yang kalian beli itu dari beling atau dari duri, kalian mau beli enggak? Tidak ya, itu akan membuat kita tidak nyaman atau membuat kita terluka. Jadi itu adalah contoh dari keamanan. Berikutnya, yang kelima adalah keindahan. Benda kerajinan harus memiliki daya tarik yang tinggi. Contohnya, kalau kalian beli baju, beli jam, atau beli apa yang lainnya lah ya, yang kalian pernah membeli. Kalau tidak indah, tidak bagus, kalian mau beli enggak? Tidak kan? Jadi harus ada syarat keindahannya. Berikutnya, kemasan produk kerajinan bahan dan serat. Yang dimaksudkan kemasan di sini yaitu bukan kemasan tempat jajan. Ya, tetapi kemasan adalah penyajian sebuah produk kerajinan. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, menjual produk. Tahu menjual? Tahu? Tahu ya? Yang kedua, melindungi produknya supaya tidak penyok, supaya tidak kotor, supaya tidak sobek. Itu fungsi dari kemasan. Terus, memudahkan penggunaan produk. Dan yang keempat, memperindah penampilan produk. Jika kamu membeli baju, ya, membeli baju tanpa dikasih plastik dahulu ketika mau dibeli, kamu mau enggak? Mesti kamu bertanya-tanya, ih itu bukan kotor, ih itu bukan udah ada yang robek,
Kalau kamu melihat sudah di dalam plastik, pasti hatinya kamu aman. Oh iya, berarti itu baru. Ya apa tidak? Ya kan? Ya, apa yang beli ibunya, jadi kalian tidak tahu. Enggak ya, sekali-kali kalian boleh ikut. Jadi kalian tahu fungsi kemasan untuk sebuah produk itu apa. Berikutnya. Pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya perajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Tahu bahan tekstil? Pasti tahulah ya. Ya, proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama, yaitu dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Kalau manual biasanya itu menggunakan tenaga manusia. Kalau menggunakan mesin itu adalah yang sudah modern ya. Harus tahu perbedaannya. Manual itu apa, mesin itu apa. Kalau mesin itu biasanya sudah ada di pabrik-pabrik. Tetapi kalau manual biasanya di perumahan atau di rumah-rumah. Paham ya? Paham sampai sini? Ya, pinter-pinter ya. Terus berikutnya. Langkah-langkah pengolahan serat. Yang pertama, pemintalan benang. Kalian pernah melihat benang? Ya. Kalau kalian menjahit, itu pasti ada benangnya ya. Benangnya itu berwarna-warni, ada merah, hitam, putih, hijau, ungu. Itu yang biasanya digunakan untuk menjahit. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Kalian nanti bisa lihat di halaman 13 di buku. Coba lihat bukunya. Halaman 13. Di halaman 13. Itu pemintalan benang. Prosesnya, kapas itu kalau tenaga manual biasanya hanya dililit-lilit supaya menjadi kecil dan itu menjadi benang. Coba dilihat contohnya di halaman 13. Gambar 1.18. Jelas ya? Pemintalan benang ya? Jelas? Ya, berikutnya penggulungan benang. Kalian juga masih sama melihat di halaman 13. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang yang di buku halaman 13 itu adalah cara manual. Ya. Cara manual biasanya dia menggunakan roda sepeda atau roda becak juga boleh, tapi jangan roda dokar ya, itu nggak bisa. Ya, itu fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya benang itu tersusun rapi, tidak bundet-bundet. Berikutnya. Ya, pencelupan warna. Kalian di SD pasti sudah pernah praktek membuat batik celup ya. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Kalau yang belum, nanti kita insya Allah praktek kalau ada waktu. Kalau tidak ada waktu, ya tidak apa-apa, kalian nanti bisa menonton di YouTube. Terus pencelupan warna, itu benang diproses dengan pencelupan
untuk memperoleh warna yang kuat. Contohnya tadi, kalian pernah melihat benang yang berwarna-warni kan? Ya, ada warna merah, ada hitam, ada orange, ada ungu. Itu adalah benang yang dicelupkan ke warna dulu setelah dipintal ya. Nanti kemudian digulung supaya tidak bundet-bundet tadi ya. Terus yang keempat, penenunan benang menjadi kain. Kalian pernah nonton di Bolang? Itu kalau di daerah Kalimantan atau Sumatera, biasanya masih banyak orang yang menenun kain menjadi bahan baku baju. Ya. Biasanya kain tenunan dan kain biasa itu lebih mahal kain tenunan. Karena apa? Prosesnya sangat lama. Jelas sampai sini ya? Jelas? Ya. Berikutnya. Benang yang telah menjadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makram dan tapestri. Sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Sudah pernah melihat tapestri dan makram? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Ya, boleh kalian lihat di halaman 15. Berikutnya, pengertian dulu ya, pengertian dari makram. Kalian pernah di SD itu membuat gelang dari tali-tali? Ya, pernah membuatnya? Pernah tidak? Biasanya itu belangnya belinya di bakul mainan yang keliling-keliling ke SD. Pernah ya? Pernah melihatnya ya? Kalau besok ada waktu kita praktek membuat makram. Pengertian makram adalah salah satu produk kerajinan yang berasal dari keahlian merangkai tali. Makram berarti kerajinan simpul tali, di mana dengan keahlian menyimpul tali, baik 2 buah tali, 4 buah tali, dan sebagainya, sehingga menghasilkan sebuah karya kerajinan yang selain berfungsi sebagai benda pakai, juga mempunyai seni yang menarik. Sekarang lagi booming bunga ya. Ibumu pada suka bunga enggak? Kalau suka, kalian bisa membuat makram untuk gantungan pot supaya tidak beli dan lebih murah lagi ya. Contohnya nah, itu adalah makram. Berikutnya, nah, itu adalah contoh dari makram. Jelas ya, makram ya? Kelihatan dari rumah kalian? Jelas ya? Berikutnya yaitu sulam tapestri. Kalau wabah ini sudah pergi jauh, ya nanti kita ketemu lagi dan praktek membuat sulam menyulam. Bu Eti juga nggak bisa, tapi kita belajar sama-sama ya. Iya ya, belajar sama-sama. Nanti kita akan praktek ketika pandemi ini sudah pergi jauh. Ya, kalian sudah pengen sekolah kan, kepengen ketemu Bapak Ibu Guru dan kepengen ke Espero ya. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita cepat ketemu. Terus berikutnya, tapestri berasal dari bahasa Yunani, yaitu rams, dan bahasa Latin tapestum, yang mengandung arti sejenis sulaman yang memiliki banyak teknik yang berbeda-beda. Ada teknik tikam jejak, ada jelujur,
ada Veston, nanti kita belajar sama-sama. Terus kalau kalian nggak praktek, kalian bisa melihat di YouTube cara pembuatannya ya. Terus berikutnya, tapestri digunakan untuk membuat atau menghias perkakas rumah tangga seperti korden, karpet, dan hiasan dinding. Berikutnya, tapestri merupakan hiasan cetak dengan bentuk yang bergelombang serta dengan menggunakan warna yang bervariasi. Kalau menggunakan cuma satu warna, nanti mungkin kalian itu akan bosan melihatnya lah warnanya aja guys. Ya begitu juga nggak apa-apa. Kita nanti membuat warna-warni. Kita mewarnai dunia atau mewarnai kain ya? Mewarnai dua-duanya boleh. Kalau nanti ketemu Bu Eti di kelas 8, mewarnainya bukan mewarnai kain, tetapi mewarnai kertas gambar yang akan disulap menjadi gambar yang menarik. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti lanjutkan minggu depan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jangan ngalamun. Karena Bu Eti juga nanti terpana melihatnya. Jelas ya? Nanti tugas terstrukturnya akan Bu Eti kirim. Biasa kalian nanti lewat di grup boleh. Kalau kalian itu masih bingung, nanti lama-kelamaan kamu bisa menyesuaikan diri. Ya? Sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan kemana-mana dulu. Tetapi kalau kalian penting banget untuk keluar, kalian silahkan menggunakan masker dan cuci tangan. Sekian dari Bu Eti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Langsung saja. Bendur, nang apa? Nangon, Mbak. Jenengan? Kok heeh. Jenengan karo nyong. Maksudnya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Kita bertemu lagi untuk yang kedua kalinya dalam pembelajaran virtual IPA. Kalau pada minggu yang lalu, kalian bertemu dengan Bu Ida, Bu Hartini, dan Bu Irin, kemudian dilanjutkan dengan materi mengenai mengukur ya, oleh Bu Ida. Untuk kali ini kalian akan belajar bersama-sama dengan Bu Irin. Materinya adalah klasifikasi makhluk hidup. Sudah siap anak-anak? Silakan untuk menyiapkan buku paket IPA kelas 7 semester 1. Kemudian ada pendalaman materi biologi kelas 7. Itu yang kalian siapkan. Buku tulis silakan untuk kalian siapkan juga. Sudah siap semuanya? Bukunya sudah di meja kalian masing-masing?
Iya. Kalau sudah kalian siapkan semuanya, mari kita, ya itu Bu Irin sudah melihat, sudah ada yang membawa buku pendalaman materi. Buku paketnya mana ya? Buku paketnya mana anak-anak? Oh iya, itu Mas Felix sudah membawa buku paket, Mbak Aisyah sudah membawa buku paket juga ya. Mbak Yolanda dari 7H, dari 7A, Christopher juga sudah. Mbak Parahita dari 7A sudah juga menyiapkan bukunya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyiapkan buku IPA. Kita mulai untuk materi kita, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita mulai untuk mempelajari klasifikasi makhluk hidup, kalian bisa melihat tayangan berikut ini. Oke, biar tua. Coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di bawah ini, yang ada di depan kalian. Untuk benda yang kalian lihat di monitor kalian itu ada 10 anak-anak ya. Ada 10 benda. Ada yang kalian tidak tahu benda-benda itu? Insya Allah sudah tahu semua ya anak-anak ya. Ya, jadi dari benda-benda yang kalian lihat ada 10 itu, coba Bu Irin minta kalian untuk mengelompokkannya menjadi 2 saja. Kalian kelompokkan benda-benda yang kalian lihat di monitor kalian itu menjadi 2. Ya, Bu Irin beri waktu sebentar. Coba kalian boleh menuliskan di buku tulis kalian atau di kertas yang kalian miliki. Sudah anak-anak? Sudah kalian kelompokkan menjadi 2 kelompok? Sudah ya? Nek deleng sakit. Mboten. Anak-anak. Oh iya. Coba salah satu di antara kalian yang sudah membuatkan 2 kelompok dari benda-benda yang tadi kalian lihat, ditunjukkan. Ada yang sudah? Kok belum ada yang menunjukkan hasilnya ya? Mas Gibran, belum? Mbak Ani Rizkika. Sudah atau belum? Farah Nadia. Oh iya, itu sudah. Adrian, coba Adrian maju lagi itu. Tulisannya maju lagi. Kurang. Oh iya, tulisannya yang besar ya. Nah, dari yang sudah kalian buat tadi untuk kelompoknya, coba nanti kalian bisa mencocokkan dengan yang ada di monitor kalian. Ya. Coba kita lihat
ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok benda hidup atau mungkin kalian sering mengatakan makhluk hidup. Ada ikan, ada ayam, ada ubur-ubur, ada pohon, kemudian ada stroberi dengan catatan stroberinya itu masih ada di pohon. Kalau stroberinya seperti itu, nanti jadinya benda yang tidak hidup ya. Sedangkan untuk kelompok yang kedua, itu ada buku, ada celana, ada helm, ada ember, ada kulintang. Ini yang merupakan kelompok dari benda tak hidup. Betul semua anak-anak hasil kalian setelah dicocokkan? Yang betul coba tunjuk jari. Ya, terima kasih itu Mas Zain Nur Miftah dari 7A. Ya, dari Mbak Cika juga betul. Terima kasih. Ya, berarti kalian sudah bisa mengelompokkan benda-benda yang ada di sekitar kalian menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok benda hidup dan kelompok benda tak hidup. Mestinya dalam kalian mengelompokkan tadi, kalian punya dasar-dasar tertentu sehingga kalian mengelompokkan ikan, ayam, dan seterusnya itu menjadi benda hidup, sedangkan untuk buku, celana, dan seterusnya menjadi benda tak hidup atau mengelompokkan ke dalam kelompok benda tak hidup. Ya, dasarnya tentunya apa ya anak-anak ya? Kenapa kok yang 5 tadi dimasukkan ke dalam kelompok benda hidup, sedangkan yang 5 lainnya ke dalam benda tak hidup? Ya, betul ya. Mungkin kalian mempunyai dasar karena untuk benda-benda hidup ini memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh benda tak hidup. Coba kita lihat untuk ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Ya, yang pertama apa anak-anak? Iya, bernafas. Kalian semua masih bernafas ya? Iya, walaupun tidak kalian sadari, setiap saat semua makhluk hidup termasuk kita ini selalu bernafas. Pada saat kalian atau kita bernafas, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Iya, jadi itu bernafas. Nah, ini perlu kita syukuri bersama-sama ya. Ini tadi di sebelahnya Bu Irin ada makhluk hidup yang bergerak. Ternyata ada tikus anak-anak ya. Tikusnya bergerak ke sana kemari. Mungkin takut dengan suaranya Bu Irin ya anak-anak ya. Ya, itu ciri yang pertama ya anak-anak ya. Kemudian untuk ciri yang kedua kita lihat semua makhluk hidup mesti membutuhkan nutrisi atau makanan. Ya. Untuk apa sih makanan yang kita makan setiap harinya? Anak-anak tahu fungsi makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita? Iya betul. Jadi anak-anak makan itu supaya mendapatkan energi. Yang energinya itu kita gunakan untuk aktivitas kita. Seperti saat ini kalian belajar, kalian menulis, kalian bernafas juga, itu semuanya membutuhkan energi. Ya. Ciri yang ketiga anak-anak ini bergerak ya. Bergerak. Nah, itu gambar macan tutul ya anak-anak ya. Itu kalau kita lihat kakinya seperti itu berarti dia bergerak ya.
kalian juga Bu Irin lihat bergerak, ada tangannya yang sedang menulis, kemudian ada yang apa itu? Iya, membetulkan kerudung, ada yang memperhatikan monitor. Lah itu kita bergerak. Bu Irin juga menggerakkan mulut untuk bisa berbicara di depan kalian masing-masing. Ya. Itu ciri yang ketiga, anak-anak. Untuk ciri yang keempat, itu berkembang biak. Ya. Berkembang biak atau reproduksi. Ya. Kalau kita lihat di situ gambarnya ayam, kemudian sedang mengerami telurnya. Telurnya nanti akan berubah menjadi apa, anak-anak? Iya, betul sekali. Berubah menjadi anak-anak ayam yang kecil-kecil. Kemudian anak ayamnya nanti akan tumbuh dan berkembang menjadi ayam-ayam dewasa. Jadi dari 2 ekor ayam, ayam jantan dan ayam betina akan berkembang biak menghasilkan banyak sekali anak. Ada yang 7, ada yang 10, ada yang lebih dari 10. Manusia juga berkembang biak enggak anak-anak? Iya, manusia juga berkembang biak ya. Itu untuk ciri yang keempat. Ya, ciri yang kelima ini adalah tumbuh dan berkembang. Bukan berkembang biak ya anak-anak, tapi berkembang ya. Tumbuh dan berkembang. Kalau kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian, di situ ada hewan ayam mulai dari telur menetas menjadi anak ayam, kemudian tumbuh lagi menjadi lebih besar sampai menjadi ayam dewasa. Manusia juga seperti itu. Tumbuh-tumbuhan juga mengalami tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mesti mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Untuk ciri yang keenam ini adalah adaptasi. Apa itu anak-anak? Adaptasi itu ya menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Di situ gambarnya gambar apa anak-anak? Iya, bunglon, bukan kadal ya anak-anak ya. Bunglon itu punya sesuatu yang khusus yang hanya dimiliki oleh bunglon ya. Kalau dia ada di lingkungan yang berwarna kuning, nanti tubuhnya akan berubah menjadi kuning. Kalau dia hinggap di daun, maka tubuhnya akan berubah menjadi berwarna hijau ya. Jadi pundi. Jadi bunglon ini warnanya berubah-ubah dengan tujuan apa anak-anak? Iya, tujuannya biar dia tidak kelihatan oleh musuhnya. Sehingga kalau tidak kelihatan, maka kalau ada predator atau pemangsa, maka bunglon itu tidak akan dimangsa oleh predatornya. Betul sekali. Nah, itu beberapa ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup yang tidak dimiliki oleh benda tak hidup. Sehingga kalian bisa mengelompokkan mana yang termasuk benda hidup atau makhluk hidup dan mana yang termasuk benda mati atau benda tak hidup ya. Nah, mungkin anak-anak sering atau bertanya-tanya. Nah, itu mobil. Mobil itu kan termasuk benda
tak hidup. Tapi bisa bergerak enggak anak-anak? Iya, bisa bergerak ya. Kalau ada suatu benda yang memiliki hanya beberapa ciri dari makhluk hidup, tidak seluruhnya, itu tidak bisa kita masukkan ke dalam kelompok benda hidup atau makhluk hidup. Begitu ya anak-anak ya. Sudah paham untuk ciri-ciri makhluk hidup? Iya. Nah, makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini ternyata jumlahnya banyak sekali. Beraneka ragam jenis, sifat, dan ciri-cirinya. Ya. Coba kalau kalian perhatikan di sekitar kalian, makhluk hidup yang ada mungkin kalian menyebutkan dalam waktu 1 menit sudah bisa menyebutkan sampai puluhan. Ya. Belum lagi yang ada di tempat yang lainnya. Coba kalian perhatikan ini contoh-contoh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Gambarnya bagus ya anak-anak ya. Tahu semuanya itu? Iya, jadi ada katak, ya, katak hijau di situ, kemudian ada kaktus, ada pohon, ya, ada pohon kelapa, ada ikan arwana mungkin itu ya. Kemudian ikan hiu, ada laba-laba, ada siput, ada dan sebagainya ya, ada burung hantu juga di situ ya. Nah, ini belum semuanya anak-anak, baru sebagian makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kalau kita amati di laut atau di perairan pun juga ternyata macamnya makhluk hidup yang ada di dalamnya ini sangat-sangat banyak atau bervariasi. Coba kamu perhatikan untuk beberapa ikan yang ada di laut ini. Nah, di depan kalian bagus ya anak-anak ya. Kalau kalian disuruh untuk mengelompokkan ikan-ikan itu menjadi beberapa kelompok, ya, menjadi beberapa kelompok, maka kalian akan bisa mengelompokkan ikan-ikan tadi berdasarkan ukurannya. Karena kalian tadi melihat ada yang kecil, ada yang besar. Kan gitu ya anak-anak ya. Kemudian ada juga yang warnanya bermacam-macam. Ada yang berwarna poleng-poleng seperti zebra ya anak-anak ya tadi ya. Kemudian ada yang berwarna kuning dan sebagainya. Jadi kalian bisa mengelompokkan ikan-ikan itu berdasarkan ukuran, warna, atau bahkan jenis makanannya. Karena ada ikan yang makan ikan yang lain, ada juga ikan yang memakan tumbuhan. Ya. Lanjut, Mbak. Nah, pengelompokan makhluk hidup atau benda-benda yang ada di sekitar kita itulah yang disebut dengan klasifikasi. Kalau yang kita kelompokkan makhluk hidup, maka namanya klasifikasi makhluk hidup. Kalau yang kita kelompokkan benda-benda yang lain, berarti klasifikasi benda yang nanti akan kalian pelajari di bab ketiga. Kalau sekarang kita mempelajari klasifikasi khusus makhluk hidup di bab kedua. Nah, setiap kita melakukan sesuatu, mesti ada tujuannya. Klasifikasi ini sebenarnya sudah sering kalian lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kalau kalian disuruh membantu orang tua, misalnya melipat baju, kemudian nanti setelah melipat dimasukkan ke dalam almari,
kalian sudah dengan sendirinya akan mengelompokkan pakaian itu. Yang celana kalian susun sendiri, yang baju kalian susun sendiri, dan seterusnya. Nah, yang kalian lakukan itu juga termasuk klasifikasi. Penjual buah misalnya, kalau kita lihat yang ada di pinggir jalan atau yang ada di pasar, ini juga mereka mengelompokkan buah-buahan yang dijual. Buah jeruk nanti sendiri, kemudian buah kelengkeng sendiri, buah mangga sendiri ya. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya anak-anak? Kita mengelompokkan makhluk hidup atau benda yang ada di sekitar kita menjadi beberapa kelompok. Ya, jadi tujuannya yang pertama adalah untuk mempermudah kita mencari, mengenal, mempelajari ya. Karena kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup, maka mempermudah kita untuk mengenali makhluk hidup itu. Mempermudah kita untuk mencari makhluk hidup itu ya. Kalau kita tahu makhluk hidup itu habitatnya di air, maka kita akan mencari di perairan. Kalau makhluk hidup yang kita cari itu habitatnya di tanah, maka kita akan mencari di tanah. Di tanah saja nanti macam-macam. Ada tanah yang kering, ada tanah yang lembab. Kalau misalnya kalian mau mencari jamur, apa kalian akan mencari di padang pasir misalnya? Ya, tidak ya anak-anak ya. Jadi tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup yang ada di sekitar kita ya. Selain tujuan, juga ada dasar-dasar dalam kita mengklasifikasikan makhluk hidup. Apa saja dasar yang kita gunakan? Ya, yang pertama berdasarkan pada persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Makhluk hidup yang memiliki persamaan akan dimasukkan ke dalam kelompok yang sama. Sedangkan yang berbeda akan dikelompokkan ke dalam kelompok yang berbeda juga. Yang kedua, ciri, bentuk, dan alat tubuh. Yang ketiga, manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup. Berdasarkan pada manfaatnya, misalnya, tanaman yang ada di sekitar kita itu akan kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Misalnya, ada tanaman pangan. Anak-anak bisa menyebutkan contoh untuk tanaman pangan? Bisa ya anak-anak ya? Ada yang dimasukkan ke dalam tanaman hias, ya, berarti fungsinya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu biasanya adalah untuk hiasan. Misalnya ada tanaman anggrek, tanaman bougainville, ya, dan seterusnya. Nah, itu beberapa dasar yang digunakan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup yang ada di sekitar kita ya. Paham anak-anak untuk tujuan, kemudian pengertian, tujuan dan dasar-dasar klasifikasi? Iya. Kalau tidak kalau kalian sudah paham, mari kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Salah satu cara untuk kita bisa mengklasifikasikan makhluk hidup yaitu dengan menggunakan kunci determinasi. Anak-anak bisa melihat buku kalian
apa sih sebenarnya kunci determinasi itu? Kalian bisa melihat buku kalian ya, pada halaman 48 itu sudah mulai ya. Kemudian untuk kunci determinasi ada di halaman 50 ya. Nah, kunci determinasi itu merupakan kunci yang digunakan untuk mencari atau melihat kelompok, urutan kelompok yang disebut dengan takson ya. Kalau kalian lihat di buku kalian halaman 50, apa sih sebenarnya urutan takson itu? Di situ sudah ada dimulai dari urutan yang paling kecil sampai urutan yang paling besar. Ya. Urutan yang paling kecil dari takson untuk makhluk hidup adalah spesies. Nah, itu kalau yang terlihat di layar kalian dimulai dari yang paling besar. Ya. Yang paling kecil itu adalah spesies atau jenis. Kemudian tingkatan di atasnya jenis adalah marga atau genus. Kemudian ada suku atau famili, bangsa atau ordo, ada yang menyebutkan order ya. Kemudian kelas dan ya order pesanan ya. Kemudian untuk tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan makhluk hidup itu adalah divisi atau filum. Kalau filum itu untuk hewan, tetapi kalau divisi itu adalah untuk tumbuh-tumbuhan ya. Nah, itu untuk urutan takson makhluk hidup termasuk manusia. Manusia juga mempunyai urutan seperti itu. Dimulai dari jenis sampai dengan filum karena manusia dimasukkan ke dalam kelompok hewan. Jadi bukan divisi tetapi adalah filum ya. Nah, untuk kunci salah satu dari kunci determinasi yang banyak digunakan dalam kehidupan kita itu adalah kunci dikotomi. Di itu artinya dua anak-anak. Jadi di sini kunci dikotomi itu merupakan suatu kunci yang nantinya kita gunakan untuk melihat kelompok makhluk hidup yang kita inginkan, tapi dasarnya adalah dua pernyataan yang saling berlawanan. Jadi di situ dua pernyataan yang saling berlawanan. Misalnya yang satu dikelompokkan ke dalam hewan berkaki 4 misalnya. Berarti untuk kelompok yang lain nanti hewan yang berkaki tidak 4. Tidak 4 itu bisa 2 atau bisa 8 misalnya dan sebagainya. Atau kalau misalnya untuk tumbuh-tumbuhan berarti berklorofil, kelompok tumbuhan berklorofil. Berarti untuk pernyataan yang berlawanan adalah tumbuhan yang tidak berklorofil. Nah, silakan untuk anak-anak kalian bisa melihat satu contoh untuk kunci dikotomi ini pada buku paket halaman 54. Ya. Coba semuanya dilihat di halaman 54. Bukunya dibuka di halaman 54. Sudah anak-anak? Sudah ya.
kita lihat di situ ada beberapa tumbuhan. Di situ ada 6 tumbuhan. Nonton pun telas. Balik teng di Mahmud. Teng terakhir nih. Ada 6 tumbuh-tumbuhan. Mulai dari tumbuhan lumut, ada tumbuhan suplir, ada jagung, ada kedelai, ada terong, dan ada melinjo. Sudah dibuka di situ ya, halaman 54 ya. Nah di situ untuk 6 tumbuhan ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1A dengan ciri-ciri apa ya? Diaktifkan? Bukan apa-apa, tapi bismillah. Ya. Ya. Ya, kelompok 1A, ciri-cirinya apa anak-anak? Berspora. Ya, pinter. Berspora, ya. Berspora. Kalau 1B-nya berarti? Berspora. Iya, berarti kalau yang 1A berspora, 1B-nya tidak berspora. Yang berspora, Miko, Mama Miko, kok suaranya ada yang la ya? Suruh menjawab, masa malah la. Oh, ketawa itu ya. Maya, Mbak Maya ketawa ya. Ya, jadi untuk yang berspora itu ternyata di antara 6 tumbuhan ada 2 yang berspora ya. Berarti untuk yang tidak berspora itu ada 4. Oke. Betul ya? Ya, yang berspora ada 2, yang tidak berspora ada 4. Jadi setelah dikelompokkan menjadi 2 kelompok, 6 tumbuhan tadi harus habis. Ya. 2 masuk kelompok 1A, yang 4 masuk kelompok 1B. Ya. Kita lanjutkan lagi, coba. Dari yang berspora, dari 1A, dibagi menjadi 2 kelompok lagi anak-anak itu. Kelompok 2A memiliki ciri-ciri berbatang jelas. Jadi batangnya jelas kelihatan. Ya. Sedangkan untuk yang kelompok 2B, batangnya tidak kelihatan jelas. Sehingga dikatakan di situ tidak berbatang. Ya. Yang 2A berbatang jelas, yang 2B berbatang tidak jelas atau tidak berbatang jelas. Oke. Untuk yang 2A, anggotanya dari 2 tadi, kan 1A anggotanya 2. 2 dibagi 2. Yang 1 anggotanya suplir untuk 2A, yang 2B anggotanya adalah tumbuhan lumut. Karena tumbuhannya hanya 1, berarti sudah tidak bisa dikelompokkan lagi, tidak bisa dibagi lagi. Yang masih bisa dibagi yang mana anak-anak? Iya, betul. Yaitu yang 1B, yang tadi tidak berspora. Ini kita kelompokkan menjadi 2 kelompok lagi. Kelompok yang pertama yaitu 3A. Di sini bijinya tertutup. Artinya tertutup apa anak-anak? Kalau kalian mendengar kata-kata tertutup, berarti artinya apa anak-anak? Ya, betul sekali. Tertutup berarti tidak kelihatan. Jadi untuk kelompok 3A, kelompok tumbuhan yang bijinya tidak kelihatan dari luar, alias tertutup.
tutup. Nggih. Di situ ada 3 tumbuhan, yaitu tumbuhan jagung, tumbuhan kedelai, dan tumbuhan terong. Ya. Nggih. Yang 3B anggotanya berapa anak-anak? Ono sing kelompok. Apa adik? Iya, jadi untuk yang 3B karena dari 4, yang 3 sudah masuk 3A, berarti untuk 3B-nya hanya ada 1 anggota, yaitu melinjo. Ya. Nah, berarti untuk melinjo atau yang berbiji terbuka, berarti kelihatan dari luar, karena hanya 1 anggota, berarti sudah tidak dibagi lagi. Yang masih bisa dibagi berarti yang mana anak-anak? Karo mangan. Iya, yang bisa dibagi berarti untuk kelompok yang 3A. Ya. Yang kelompok 3A ini kita memperoleh 2 kelompok lagi. Yang 1 berkeping 2, anggotanya 2, yaitu kedelai dan terong. Sedangkan untuk yang kelompok 4B dengan ciri-ciri berkeping 1, anggotanya adalah jagung. Ya. Kemudian untuk yang 4A dikelompokkan menjadi 2 lagi. Menjadi 5A dan 5B. Jadi dengan menggunakan kunci dikotom, kita bisa mengelompokkan 6 tumbuhan tadi menjadi beberapa kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Tumbuhannya hanya 6. Tapi kita memperoleh 10 kelompok tumbuh-tumbuhan. Mas Muhammad Tamam. Sambil makan ya Cah Bagus. Enak ya. Aduh Bu Irin enggak diberi ya. Nah, itu untuk penggunaan kunci dikotom. Kalau kalian disuruh mencari bagaimana berarti kunci dikotom atau kunci determinasi dari terong, maka kuncinya 5B, 4A, 3A, 1B. Ya. Seperti itu anak-anak caranya mencari kunci determinasi atau menggunakan kunci dikotomi. Ya. Nah, demikian yang bisa Bu Irin sampaikan karena waktunya sudah habis. Besok lain kali ketemu lagi dengan Bu Irin dengan materi klasifikasi 5 kingdom. Untuk tugas mandiri kalian, silakan nanti kalian kerjakan pendalaman materi, tidak usah dikumpulkan anak-anak. Besok kalau ketemu dengan Bu Irin, baru Bu Irin minta. Halaman 2, halaman 1 dan 2, nomor 1 sampai nomor 19. Jelas ya anak-anak ya? Untuk tugas mandiri kalian, halaman 1 sampai halaman 2, nomor 1 sampai nomor 19. Nah, untuk kelas 7A sampai dengan 7D, A, B, C, D, berarti nanti mengumpulkan tugas terstruktur dan tugas mandirinya itu ke Bu Irin untuk biologinya. Ya. Untuk biologinya nanti mengumpulkannya ke Bu Irin. Sedangkan untuk kelas E, F, G, H nanti mengumpulkan tugasnya ke Ibu Hartini. Ya. Untuk kelas A, B, C, D, tolong Bu Irin minta tolong
untuk dibuatkan grup IPA Biologi 7A. Ya. IPA Biologi 7B. Tolong nomornya Bu Irin dimasukkan nomornya melalui WA saja anak-anak. 0821. Silakan dicatat ya anak-anak ya, terutama untuk ketua kelas atau adminnya. Oke. Bu Irin ulang, kelas A sampai dengan kelas D nanti membuat grup IPA Biologi 7A. Ya. Grup IPA Biologi 7B dan seterusnya. 0821 4574 8904. Sekali lagi 0821 4574 8904. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing tamam mau. Enak banget lemam karo muncul-muncul ini. Ya, pembelajaran sudah berakhir untuk hari ini. Besok seperti biasa, virtualnya hari Rabu, jadwal kalian kan sudah punya. Nah, siap-siap. Tadi diingatkan untuk setiap mengikuti virtual harus menggunakan baju sopan di tempatnya terus atau tidak jalan-jalan atau tidak bergeser-geser dan sopan ya. Ya tadi tamam ya. Kelaparan ya. Harusnya kamu bangun lebih asik, sarapan ya. Jadi tidak disamlah Bu Irin sedang menyampaikan kamu makan kan Bu Irin jadi kepengin. Maksudnya itu loh ya. Kalau kamu disuruh mengantar ke sekolahan, nah nanti aduh ibu ini mana saya harus mengantar ke Bu Irin ini kepengin ya. Jadi diusahakan semuanya saja untuk sarapan pagi, mandi ya. Mandi biar kamu tidak lemes, gosok gigi biar kamu cantik, ganteng. Loh kalau ketawa kan kelihatan giginya kan jadi cantik, bersih, segar ya, intinya segar. Itu ya yang dapat kami sampaikan. Ikutilah virtual dengan baik, pasti kamu sedikit-sedikit akan memahaminya. Nah, diikuti tugas terstruktur yang telah ditentukan atau terjadwal, wajib dikirim tugasnya. Jadi tidak menunggu-nunggu. Ya. Itu ya. Itu tadi pembelajaran prakarya dan biologi sudah berakhir. Ya. Tadi tugas perintahnya Bu Irin adalah membuat grup yang diwakili oleh salah satu admin, silahkan. Dibagi menjadi 2, IPA biologi itu satu sama Bu Irin, yang kedua kelas akhir berarti FGH ya, itu sama Bu Hartini. Ya. Sudah Bu? Sudah? Silahkan boleh live atau end meeting Zoom-nya, silahkan. Dikurangi. Jangan terlalu lama keluarnya, jadi kamu tidak terlalu habis paket kuotanya ya. Siap selalu besok di hari berikutnya, hari Rabu, siapkan segala sesuatunya, siapkan kuota,
siapkan diri, dan semoga selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.